Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, yes. Terima kasih Tuhan buat berkat pagi hari ini yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu hari lepas hari terhadap setiap kehidupan kami. Sebenarnya kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami, biar Kau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kami serahkan
mau bersama-sama meninggikan Allah kita. Setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan sedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Kau memberkati setiap kami sampai pagi hari ini, dan karya-karya indah-Mu atas hidup kami Tuhan. Yang percaya katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, pujikan, berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebelum duduk, boleh kasih senyum kanan kiri kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah. Terima kasih Tuhan, buat segala anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami, buat hari-hari yang kami lalui Tuhan, sehingga Kau menyampaikan kami sampai pagi hari ini. Bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Kasih setia-Mu yang tetap sama buat setiap kami, dari dulu sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih setia yang tidak pernah terganti oleh apapun. Segala kebaikan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun di muka bumi ini. Bahkan segala pengorbanan-Mu Tuhan, tidak bisa kami membalasnya.
Bahkan dengan ibadah kami sekalipun Tuhan itu belum cukup Bapa. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami biji mata-Mu yang terbaik. Biji mata yang indah buat Engkau Tuhan. Kalau pembuat mujizat atas setiap hidup kami. Di dalam segala kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu begitu sempurna. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat itu Tuhan. Mujizat masih ada buat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Kau jauh lebih kuat Tuhan dari segala tantangan yang kami alami saat ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
hidup kami, semua yang terbaik. Oh, kami percaya padamu Tuhan selamanya. Segala pengagungan, segala pujian, segala penyembahan hanya bagimu. Kau Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Tuhan, suci, suci namamu. Selamanya ku puji, ku naikkan pujian bagimu. Kami percaya Tuhan, selama Engkau berada dalam bahtera kehidupan kami akan aman Tuhan. Selama Engkau dalam bahtera rumah tangga kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Selama Engkau berada dalam bahtera masa depan kami Tuhan, kami percaya pengharapan itu tetap ada. Sekalipun ratapan demi ratapan Tuhan, tapi kami percaya ribuan harapan telah Kau sediakan buat setiap kami. Apapun tantanganmu pada pagi hari ini, apapun masalahmu pagi hari ini, percayalah Allah itu setia. Yesus tetap sama. Dia membuat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil Dia adakan. Kami percaya Tuhan, pengorbananmu yang menjadikan kami saat ini berhasil Tuhan di dalam segala hal, dalam kami menapaki kehidupan. Darah-Mu Tuhan membuat kami berharga. Darah-Mu membuat masa depan kami terang Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala penyertaan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak menjadikan kelemahan kami untuk menjadikan kami putus asa. Kami jadikan kelemahan kami untuk tetap setia mengiring-Mu Tuhan. Karena kelemahan kami adalah kesempurnaan buat kuasa-Mu itu nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau selalu puji-Mu Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi Engkau Allah yang tetap baik. Engkau Tuhan yang tetap baik. Kasih setia-Mu yang boleh memeluk kami pagi hari ini, yang boleh kami rasakan saat kami membuka mata. Kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami sampai pagi hari ini, itu adalah bukti besar Tuhan, bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang saat ini lemah, Kau saat ini yang berbeban berat, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk Engkau pagi hari ini. Sebesar apapun masalah yang Kau hadapi, tidak akan pernah mengalahkan Tuhan-Mu yang lebih besar dari segala sesuatu. Tuhan-Mu yang hebat, Yesus Kristus yang Kau puji.
kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Tidak ada kasih yang lebih indah daripada kasih-Mu. Dan tidak ada yang lebih sempurna daripada apa yang sudah Engkau perbuat melalui darah dan tubuh-Mu yang dikorbankan karena cinta kepada kami. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah, kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, sempurna kasih-Mu. Apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami, kami mengucap syukur di minggu awal bulan Juli ini. Di dalam sakramen perjamuan Tuhan, sebagaimana Engkau sudah perintahkan kepada murid-murid-Mu dan kami taat. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam ibadah perjamuan ini ya Bapa, oleh Roh-Mu yang kudus, Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan terlebih lagi firman yang sebentar kami hendak dengar, lebih daripada sekedar titik koma dan huruf-huruf dan kalimat, tetapi itu pribadi Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau taruh hormat, pujian, dan silahkan Engkau berfirman pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Dan anak-anak-Mu siap untuk mendengar akan firman-Mu, pribadi-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Satu lembar kertas dari toko, dari tempat saudara beli, jual beli, ada tanda cap atau stempel yang membuat lega pembeli, yaitu cap yang bunyinya adalah lunas. Ya, bahkan orang lebih memperhatikan cap atau stempel berbunyi lunas itu lebih daripada orang memperhatikan cap dari tokonya atau dari perusahaan. Begitu juga dengan lunas-lunas yang lain. Kita akan melihat satu tema yang sangat berharga menjadi dasar dari perjamuan ini, yaitu tema tentang lunas dibayar. Lunas dibayar, diambil dari kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 28 sampai 29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah terlanjur terjadi bahwa Abraham itu beristrikan 3 orang. Istri yang pertama adalah Sarah, ibu Sarah, tetapi tidak cukup oleh karena satu penggodaan kedagingan, maka kemudian ada istri kedua, yaitu seorang budak dari Mesir, namanya adalah Hagar. Itu istri kedua. Dan tidak cukup, maka pada masa tuanya firman Tuhan, kitab suci mencatat hal yang juga tidak baik. Ada istri yang nomor 3, namanya Keturah. Ada Sarah, ada Hagar, ada Keturah. Dan kemudian firman Tuhan merangkum itu dalam satu ikhtisar dan diberikan kepada kita. Ini loh, ya, ada yang disebut anak daging, anak kedagingan, anak yang merupakan produk dari satu pernikahan yang tidak kudus, tetapi sesuatu yang didorong oleh hal jasmani, kedagingan. Itulah anak yang lahir dari Hagar, yaitu Ismail. Kata kitab suci seperti itu. Tetapi juga anak yang disebut anak janji, anak perjanjian, itulah anak tertawa. Maka kemudian nama anak perjanjian ini adalah tertawa, Lauh, yaitu Yitzhak dalam bahasa Ibrani. Ya, Yitzhak karena sukar disebut, kita menyebutnya sebagai Ishak.
Yang gereja-gereja Jawa menyebut sebagai SK, ya sudah terserah. Pokoknya maksudnya yaitu, saudara, yang artinya tertawa. Kenapa tertawa? Karena anak itu memang sudah diprogram oleh Tuhan sejak awal menjadi anak dari janji Tuhan, yang daripadanya lalu diturunkanlah anak-anak berikutnya, anak cucu yang bukan semata-mata dari kromosom kedagingan, bukan dari hal fisik, bukan sekedar dari naluri-naluri seksual yang kemudian ada anak cucu. Lebih daripada itu, tetapi ada bobot rohani di mana janji Tuhan untuk menyelamatkan penduduk bumi ini melalui jalur anak janji. Nah, itu dipertentangkan dengan anak yang adalah hasil dari kedagingan. Dan kemudian nampak dari produknya bahwa anak janji lain dengan anak kedagingan, karena di sini disebutkan pada Kejadian pasal 4 itu, kamu saudara-saudara sama seperti Ishak atau si tertawa itu. Ishak adalah anak-anak janji atau anak-anak perjanjian, tetapi seperti dahulu itu waktu satu sama satu, si kakak dengan si adik anak perjanjian, si kakak anak daging, ibunya beda. Seperti dulu waktu masih berupa satu dengan satu, yaitu Ishak dengan Ismail. Seperti dulu yang diperanakan menurut daging, siapa itu? Ismail, yang menurunkan bangsa-bangsa Arab, diperanakan menurut daging. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Jadi sejak kecil itu sudah kelihatan nakal banget. Ya, sehingga adiknya itu dijeweri atau dijenggit, di jambak rambutnya, atau mainannya dipakai untuk memukul dan seterusnya. Bukan sekedar nakal-nakal tapi sayang, tetapi sudah menggunakan istilah anak daging ini menganiaya. Menganiaya itu berarti sudah menyiksa, yang diperanakan menurut roh. Jadi adiknya dinakali terus, ya, oleh sang kakak, karena kakak ini anak daging. Itu pada dahulu. Terus keturunan mereka, Ishak menurunkan bangsa perjanjian, bangsa yang memang sudah diprogram oleh Tuhan, yaitu bangsa Yahudi atau orang Israel. Sejahat-jahatnya mereka, Tuhan tidak membuang status sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian secara rohani juga ada umat, himpunan yang ditebus oleh Tuhan Yesus, itu dimasukkan ke dalam jalur Ishak, anak perjanjian, yaitu saudara-saudara dan saya yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga disebut sebagai anak-anak Abraham, Ishak, Yakub, dari jalur itu, dan bukan dari jalur si kakak anak Hagar tadi, saudara. Dan kemudian sampai sekarang pun seperti kakak dan adik, di mana adiknya dijenggiti, dijambai, dan dianiaya itu, tetapi keturunannya juga sampai akhir zaman anak-anak daging itu terus menganiaya. Itulah sebabnya kita terus melihat yang namanya gereja-gereja dibakar, orang-orang percaya dibunuhi, para hamba Tuhan menjadi martir, yaitu orang-orang yang dibunuh oleh karena melayani Tuhan Yesus. Di seluruh penjuru dunia, saudara, itu adalah perbuatan dari anak-anak daging yang melakukan terorisme, pertumpahan darah, dan korban-korbannya adalah anak-anak Tuhan. Inilah jalur Ismail, jalur Hagar dengan jalur Ishak. Begitu kata kitab suci, saudara. Jadi saya bukan mengarang, tetapi taat menyebut apa yang firman Tuhan sebutkan. Dan kemudian keturunan dari Hagar ini disebutkan perangainya, tingkah lakunya adalah seperti keledai liar. Keledai liar itu ya, keledai itu bodoh dan nyepak ke sana kemari, suruh maju malah dia mundur, ditarik ke belakang malah maju, dilatih malah menendang pemiliknya, dan sukar sekali untuk bisa dididik seperti keledai liar. Sedangkan anak-anak perjanjian itu
nampak lemah, nampak tidak berdaya, tapi punya Bapak karena mereka anak-anak perjanjian. Dan disitulah kita ya menjadi sasaran dari aniaya dengan cara apapun. Dan kita juga punya saudara-saudara di seluruh penjuru dunia yang statusnya seperti itu. Terus, nah di situ ya, seperti dahulu yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, di situ ada Hagar, satu silsilah yang diusulkan oleh Sarah karena ketidaksabaran dari ibu Sarah ini. Kok anaknya tidak lahir-lahir, jangankan lahir hamil saja kok belum, padahal saya sudah mulai tua, kapan aku bisa hamil kalau sudah tua? Lalu tidak sabar, pikiran kedagingan, Mas nikah saja ya Mas. Ya, salahnya Abraham adalah menjawab Nah itu saudara, akibatnya ada Hagar, sang budak yang jadi istri kedua. Anaknya adalah Ismail, disebut anak daging. Panah yang merah adalah panah apa? Aniaya oleh anak daging kepada anak perjanjian Ishak. Karena janji Tuhan, maka setua apapun, umur 100 pun saudara, Tuhan karuniakan anak. Tetapi aniaya itu terus terjadi sampai dengan akhir zaman. Itu sudah diplot seperti itu. Terus berikutnya ya dilewati lagi. Gambar ini sungguh menyedihkan, dan bersamaan dengan itu karena manusia ini hidup dalam ekosistem. Bukan manusia sendiri, alam sendiri, tumbuhan sendiri, oh tidak. Udara sendiri, air sendiri, manusia sendiri, tidak. Tapi sistem yang namanya ekosistem, manusia dengan udara saling mempengaruhi. Air dengan manusia saling mempengaruhi, binatang dengan manusia saling mempengaruhi, alam semesta, bulan bintang, keadaan dari alam semesta itu sangat merupakan satu keterkaitan, namanya sistem, yaitu satu bentuk dari kait-mengkait yang mempengaruhi satu dengan yang lain, saling menghidupkan, saling mematikan. Itulah sebabnya kenapa waktu muncul yang di atas gambar itu, yaitu blood moon, bulan darah, di mana orang heran kok bulannya di beberapa tempat warnanya merah seperti darah, ada apa ya? Saya ingat omong-omong dengan yang generasi mengalami tahun 65, tahun 66, di mana terjadi pemberontakan. Ada yang berhaluan tertentu, ideologi tertentu ingin mendirikan negara komunis di Indonesia ini, sehingga terjadi penumpahan darah. Kemudian tentara juga pecah, pro ini pro itu. Kemudian beberapa orang melihat itu celeret tahun katanya, yaitu ada garis yang mengerikan di langit. Ada apa ini? Ya, begitu juga dengan waktu beberapa kali, tahun berapa itu blood moon, bulan merah muncul di langit, lalu terjadi sesuatu di beberapa bagian di belahan dunia, termasuk foto yang menyedihkan itu saudara-saudara kita di daerah Kenya, Nairobi, para mahasiswa Kristen yang doa pagi, selesai doa pagi tiba-tiba ruangannya diserbu oleh tentara ISIS, membawa bendera-bendera yang mengerikan itu. Mereka diberondong dengan senjata mesin, menjerit-jerit, dan jatuh korban banyak sekali. Para mahasiswa yang selesai doa pagi, saudara, di asramanya. Ada satu mahasiswa perempuan sembunyi dalam lemari, tidak berani bergerak, lemarinya bolong-bolong, tetapi tidak ada satupun peluru yang kena di tubuhnya. Dan ketika dia keluar bersaksi untuk dunia internasional betapa kejam keturunan dari yang menganut jalur Hagar, ya, anak daging, membunuhi, melakukan slaughter, pembantaian terhadap anak-anak dari jalur anak perjanjian. Maka disebutkan juga sekarang ini, artinya dari setiap zaman terus ada para martir,
orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, tetapi nilai dari tubuhnya dan hidupnya seakan-akan lebih murah daripada sapi dan kambing yang boleh dibantai begitu rupa. Benarkah tidak ada harganya lebih rendah daripada sapi dan kambing? Mari kita lihat bersama-sama. Yuk berikutnya. Ya. Di situ ada seorang keturunan dari Ishak, si tertawa itu. Maka kemudian disebutkan dalam satu rumus, siapa kita? Keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Loh, kamu kan bukan Yahudi, orang Purwodadi, orang Solo, orang Madiun. Kok keturunan Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, secara rohani, bukan secara jasmani. Tetapi saudara, Abraham, Ishak, Yakub, Pak Yakub pun terperosok kepada dunia perdagingan, saudara. Ya, dia sempat terperosok. Sehingga Tuhan menetapkan namamu bukan lagi nama lama, nama kedagingan, nama penipu yang tidak baik, yaitu Yakub. Harus diganti nama baru, namanya apa? Israel, Pangeran Allah. Yakub itu manusia lama, jatahnya hukuman, jatahnya adalah sebagai orang yang tidak diselamatkan. Maka kemudian harus diganti Pak Yakub ini dengan nama manusia baru, Israel, sesudah dia bergulat dengan Tuhan. Lihat saudara, dia cinta kepada seorang gadis cantik namanya Rahel. Rahel dalam bahasa Inggris Rachel, ya, Rahel. Dia cinta kepada gadis cantik ini, memang keluar dari hatinya. Tetapi oleh karena muslihat kedagingan dari sang paman, dia punya om yang licik. Demi keuangan yang masuk karena Yakub pintar untuk berdagang, sehingga ditahan terus, kerja terus ke saya, supaya domba-dombanya berlipat ganda menguntungkan sang paman. Padahal si Yakub punya rencana mau memperistri anak Laban, Rahel atau Rachel, dan kemudian mau pergi membawa kekayaannya hasil kerja keras. Tapi si paman ini adalah juragan yang culas, licik, sehingga kemudian anak perempuannya tidak diberikan menjadi istrinya langsung, tapi ditunda-tunda. Saya berikan dulu kakaknya, tapi dengan cara licik. Namanya adalah Lea. Lea disodorkan dengan cara gelap-gelapan adalah satu rekayasa kedagingan, sampai kemudian dimasukkan ke dalam kemah Yakub. Sampai pagi hari Yakub baru sadar, loh ini kan bukan Rahel tapi kakaknya. Aku tidak cinta kepada kakaknya, kok keterlaluan ya, semalam suntuk itu apakah tidak bisa membedakan? Apakah mirip? Padahal Alkitab berkata beda sungguh. Berarti ada satu rekayasa dan menimbulkan kebodohan. Kemungkinan besar meskipun tidak diceritakan, ketika masuk ke kemah Yakub itu memakai tutup. Mungkin cuma matanya yang kelihatan. Suaranya dibikin-bikin supaya mirip adiknya. Ya. Ayo aku mau lihat wajahmu. Enggak, pura-pura malu. Mestinya seperti itu. Dan kemudian mungkin ditambah penerangan di dalam kemah itu ditiup. Kalau ditiup wajahnya yang ditutup tidak kelihatan. Aku pura-pura jadi Rahel, padahal aku Lea. Kok ya bodoh Yakub ini. Itulah keadilan Tuhan, karena dia pernah menipu bapaknya, lalu dia juga kena tipu karena Tuhan adil. Begitu pagi hari, loh kok ternyata sang kakak. Dan kemudian terlanjur hamil, ya punya anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Cukupkah? Ya punya 2 istri, baru kemudian diberikan adiknya itu Rahel? Tidak cukup. Maka kemudian si genduknya, baturnya itu juga diperistri, namanya Silpa dan Bilha. Itu genduk-genduk pembantu, babunya diperistri. Jadi istrinya 4, saudara. Bayangkan, itu adalah roh ataukah kedagingan? Jelas kedagingan, istri kok 4.
tidak baik, padahal dipatok di dalam perjanjian lama. Adam diciptakan satu, Hawa diciptakan satu, itu standar. Jadi pernikahan yang benar adalah standarnya, pakemnya itu satu suami satu istri, tapi ini istri 4. Berarti bukan standarnya Tuhan, tapi rekayasa kedagingan. Muncul masalah enggak? Anaknya dari Silpa lahir Gad Asher, si genduk satunya Bilha lahir Dan serta Naftali. Sedangkan Rachel yang dicintai, muncul anak perjanjian Yusuf dan Benyamin, muncul sesuatu peranakan masalah. Masalah itu beranak, kedagingan selalu memperanakkan ketidakadilan. Pak Yakub lebih sayang kepada anak-anak Rachel. Yusuf dibelikan apa-apa, baju yang mahal, jubah mahal, lalu dipakai di hadapan saudara-saudara gimana? Iri, ya. Itulah kesalahan orang tua di mana tidak adil kepada anak, akibatnya anak jadi iri. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, berarti masih remaja, masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia dijahati karena dialah yang disayangi oleh ayahnya. Saudara, terjadi ketidakadilan orang tua, menimbulkan masalah turunan. Akibat apa? Dari permulaannya saja sudah salah, kedagingan. Bukan pernikahan secara roh, tetapi kedagingan, niat-niat manusia, rekayasa manusia. Akibatnya dosa itu menurun, menimbulkan amarah, iri hati, ya, dan itu pasti menggerogoti kesehatan atau mengurangi umur yang seharusnya bisa tua, tapi sering karena marah-marah, iri hati, umurnya jadi pendek. Percaya enggak saudara? Ya, karena hati tidak damai sejahtera. Terus lihat, ini patut diperhatikan keluarga-keluarga berikut. Ya, dilewati lagi. Nah, orang tua amat menentukan kerukunan anak. Israel lebih mengasihi Yusuf. Siapa Israel? Pak Yakub tadi, ya. Mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, jadi dibedakan. Apa-apa untuk dia, apa-apa untuk dia. Yang lain itu lalu muncul dosa, iri hati. Gara-gara orang tua seperti itu. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Makan biaya besar saudara untuk Yusuf. Ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Bahasa Jawanya sengol, ya, karena iri hati terus. Sekarang marilah kita bunuh dia. Jadi saudara-saudaranya merancang kesepakatan jahat. Kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Jadi mau membohongi bapaknya, adik kami sudah mati diterkam binatang buas. Padahal mereka yang jadi binatang buas. Akarnya dari iri hati, ya. Kenapa iri hati? Karena nikah sampai 4 istri. Kedagingan memperanakkan kedagingan, kekerasan. Lihat saudara, terus berikut. Ya, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal. Siapa orang Ismail? Ya, keturunan dari Hagar, saudara. Itu adalah penuh dengan ciri-ciri jual beli orang, human trafficking. Manusia tapi diperjualbelikan seperti benda, dan harganya dibayar. Nih saya dapat uang, adikku kujual. Jadi uang ini uang kedagingan, uang yang mengandung berkat atau tidak. Hasil jual adik mengandung kutuk. Gimana bisa dipakai untuk membawa berkat?
Uang hasil jahat kok adiknya dijual kok saudara. Ngeri ya. Harganya berapa? 20 sikal perak. Jadi uang ini dikantongi, mereka enggak bisa tidur saya yakin ya. Dibelikan makanan mencret mesti ya. Pusing karena uang terkutuk. Betul? Uang hasil ngerampas, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menjahati adik, jahati kakak, warisan ya, kakaknya stroke biar mati duluan ya, lalu diambil semua itu uang terkutuk. Ingat ya, 20 sikal, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir menjadi budak. Kasihan ya saudara. Nah sekarang tangkap kata-kata dijual. Anak-anak perjanjian dianiaya, termasuk kemudian seperti tidak ada harganya dijual. Ada harga, ada keuntungan secara daging, ada aniaya terhadap siapa? Anak perjanjian, karena lahirnya dari Rahel, anak perjanjian. Terus kita lihat berikutnya, ayat yang terakhir dari pasal 6, 1 Korintus 6 ayat 20 dan pasal 7 ayat 23, ini untuk kita. Sebab kamu telah dibeli bukan oleh orang Ismail, tapi orang-orang percaya, saudara-saudara dan saya harus menaruh iman. Kitab suci perjanjian lama menceritakan Yusuf dijual kepada Ismail, bayarannya adalah uang sikal perak. Tetapi orang percaya di dalam perjanjian baru imani, orang tidak bisa perlakukan kita dijual beli. Saudara dan saya lebih daripada binatang, karena apa? Kita itu ada yang punya, kita dibeli, harganya lunas, bukan pakai uang sikal perak, tapi oleh darah tubuh Tuhan Yesus. Harganya sangat mahal. Kalau saudara lihat tanah mangkrak, tidak ada pagarnya, tumbuh semak belukar, orang sembarangan. Maaf, buang apa isi perut ya ke situ, buang-buangan, sampah dibuang ke situ. Terus orang mau berbuat mesum yang ndak-ndak ya cari semak belukar yang gelap di situ. Jadi siapa yang masuk ke situ keluar semaunya, tanah mangkrak, ndak ada yang punya. Tapi ketika dibeli seseorang, lunas dibayar, diberi pagar, nyewa tukang menyabit bersih, sehingga orang mau macam-macam, oh sudah dipagari, oh ada tulisan ada yang punya, sudah lunas dibayar, ada yang punya. Saudara dan saya lebih daripada tanah yang dipagari, karena ini orang punya harga diri. Dari mana harga diri ini? Sudah dibeli bukan dengan uang tetapi dengan darah yang mahal, kata surat Petrus. Maka kita lebih beruntung daripada Yusuf yang dijual ke Ismail, yang harganya uang sikal perak. Kita dibayar dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bawahnya ayat 23 dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin saudara. Amin. Tutup mata, ucap syukur. Syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan diriku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang setia. Oh sana, hosana, hosana, syukur, syukur. Syukur, syukur, syukur. Syukur kepadamu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam jalan
setia, tak pernah sejati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Bersama-sama. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Engkau tidak akan biarkan kami dianiaya begitu saja oleh roh-roh dunia tanpa harga sekecil apapun. Tetapi Engkau sudah bayar kami. Kami ada harganya mahal. Sudah Engkau beli, Engkau miliki dengan wibawa. Ada kekuatan hukum karena kami bukan dibeli dengan emas perak, tetapi dengan darah yang kudus, darah anak domba Allah, yaitu Engkau Sang Putra Allah yang tunggal. Sehingga setiap kali aniaya yang dipancarkan, dilancarkan oleh si jahat, Engkau berdiri di situ sebagai pembela. Para martir yang sudah mendahului kami, orang-orang Kristen, para hamba Tuhan yang dibunuh, yang didahului oleh Stefanus dan para rasul, nyawa mereka berharga dan ada mahkota-mahkota bagi mereka dan ada pembalasan oleh malaikat-Mu kepada orang-orang jahat. Terima kasih bahwa Engkau masukkan kami ke dalam jalur anak perjanjian, bukan karena kami pantas, justru kami tidak pantas, tetapi semua karena kasih karunia-Mu. Izinkan kami menerima perjamuan ini Tuhan, untuk menghargai, untuk mengakui, bahkan mengimani sampai merasuk apa yang sudah Engkau berikan, tubuh-Mu dan darah-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan
Inilah harga mahal yang sudah Engkau bayar oleh tubuhmu yang dikoyak-koyak di kayu salib. Bahkan sebelum naik ke kayu salib, tubuhmu, kulitmu sudah dihancurkan oleh para algojo untuk membayar seluruh hukuman yang seharusnya dipikul. Kami menjadi berharga, kami terima hosti roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah dibaptis dan mengerti akan arti percaya, angkat dengan segala hikmat, dengan kedua belah tangan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya pada malam menjelang ia ditangkap, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan dari sekian banyak orang inilah kami Tuhan percaya kepada alat mahal untuk membayar kami, darah perjanjian. Mari saudara minum sama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tadahkan tangan, syukur, syukur sembah Dia. Mengucap syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan, sucikan, menjadi alat kami untuk mengucap syukur kepadamu, kuduskan, dan boleh dipakai untuk mendukung pengerjaan pelayanan dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah Kami mengangkat kedua belah tangan ini dengan penuh cinta kepada Engkau. Engkau sudah mencintai jemaat ini Tuhan, maka Engkau memberkati mereka dengan berkat studi, berkat pekerjaan,
berkat pelayanan, berkat dalam rumah tangga. Tidak ada satupun yang sia-sia apa yang mereka sudah taburkan, karena tanganmu yang berlubang paku turut serta dalam jerih payah anak-anakmu ini. Curahkan berkat-Mu berkelimpahan, di dalam takaran diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaan anak-anak-Mu. Oleh karena satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.